Riza Prastia di sini balik lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Yes, seperti biasa nih, gue selalu mengundang bintang tamu yang seru dan menginspirasi. Kali ini gue udah kedatangan bintang tamu dari Freeletics Tangerang. Kita bakal ngobrolin soal olahraga Freeletics itu apa. Ada Mas Novan di sini. Halo Mas Halo Mas Novan. Riza, halo Halo. teman-teman Sobat Tangerang. Ya, iya. Makasih Tangerang TV nih kita diundang. Tenang Mas. Pokoknya kalau Tangerang TV mah terbuka untuk komunitas apapun. Wih, mantap mantap. Kalau mantap. misalnya Sobat Tangerang yang lagi nonton nih, bisa juga nih. Tinggal komen aja di Instagram kita @tangerang TV ataupun di DM. Langsung mau dong Min, undang Min komunitas aku. Wih, Langsung kita undang. Mas Sofan, Freeletics sendiri ini apa sih Mas? Kalau aku searching di Google nih kemarin, Freeletics itu ternyata dari Jerman. Itu benar nggak tuh Mas? Betul, betul Mas Riza. Jadi teman-teman Sobat Tangerang ya, Freeletics itu sebenarnya sebuah aplikasi yang teman-teman sebenarnya bisa download di Play Store. Itu di 2013 dikembangkan pertama kali di Jerman, lalu di 2014 masuk Indonesia, dan di 2015 Tangerang pertama kali bikin komunitas Freeletics untuk di Kota Tangerang Mas. Jadi memang based on aplikasi, siapa aja bisa pakai dari rumah tanpa sebenarnya perlu alat khusus. Hanya butuh kemauan aja sebenarnya, yang penting mau olahraga. Jadi Gitu. sebenarnya tuh Freeletics itu bukanlah jenis olahraga ya? Bukan Tapi jenis olahraga, awalnya dari aplikasi itu sendiri. aplikasi yang namanya Freeletics. Freeletics. Di dalamnya ada 3 pilihan teman-teman. Oke. Jadi ada running, body weight training, dan weight training pakai beban. Jadi teman-teman Sobat Tangerang bisa pilih sesuai dengan goalsnya masing-masing, goals fitnessnya, lebih senang ke lari atau lebih senang build muscle, Atau tinggal pilih lah. jadi memang Freeletics itu sebenarnya dari aplikasi yang menyediakan pilihan olahraga-olahraganya. Ya, beberapa menu workout. Berarti kalau misalnya anak-anak Freeletics ngumpul nih, teman-teman Freeletics ngumpul, datang, kita kerjain bareng yuk goal hari ini nih, gitu ya? Memang kita disediain nih, kita punya leader-leader. Oh punya, ada di aplikasi itunya ya? Enggak, di tim kita. Oh di tim? Kita sepakatin bahwa menu hari ini adalah menu ini. Silakan teman-teman datang ke lokasi yang sudah kita tentukan. Kita warm up bareng-bareng, lalu kita kerjakan menunya bareng-bareng. Gitu kurang lebih. Biasanya kalau ngumpul di mana? Di alun-alun Ahmad Yani kalau untuk Ahmad yang Yani ya. di Kota Tangerang. Tuh, pokoknya langsung datang aja main bareng sama Freeletics Mas ya. Mantap. Tapi bedanya sendiri nih dari Freeletics sama olahraga lainnya, itu apa tuh? Ataukah bedanya karena Freeletics sendiri nih kita ngobrolin high intense trainingnya nih, atau kalau misalnya Freeletics ngebakar kalori atau apanya lebih tinggi, atau gimana Mas? Nah, tadi yang di Mas Riza sampaikan betul semua. Tapi memang Oke. kelebihannya itu sebenarnya satu, dia pakai aplikasi. Jadi memang bisa dilakukan sendiri maupun bareng-bareng, bisa di rumah, bisa di taman-taman aja ya. gitu ya. Lalu juga sebenarnya tanpa kebutuhan alat khusus sebenarnya. Jadi dengan milih menu yang body weight training, teman-teman bisa langsung kerjakan tanpa harus pergi ke pusat kebugaran atau perlu alat-alat tambahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk teman-teman kaum urban, biasanya waktunya sibuk, hanya punya waktu sedikit. Dengan waktu 10 menit, 15 menit itu udah ngerjain Freeletics itu udah sama efektifnya lah, udah gobios semua. Sebadan gitu ya, keringetan lah semuanya nanti gitu. Pertanyaan pamungkas kalau misalnya ngobrolin soal olahraga, Yes. Freeletics bisa ngurusin badan nggak Mas? Kebetulan memang ini pengalaman pribadi Sobat Oke. Tangerang. Nah, kebetulan saya dulunya obesitas dari 106 lah, kurang lebih 106 kilo. Jadi dalam kurun waktu 8 bulan pada waktu itu di tahun 2015 itu mulai ngatur pola makan pelan-pelan dan aktif Freeletics sekitar 5-10 menit sehari, ditambah menu-menu running di akhir minggu. Itu biasanya efektif banget untuk bisa kita nurunin berat badan gitu. Turun berarti sampai berapa tuh Mas? Terakhir Dari sih sempat 106. dulu pernah sempat 35, tapi memang agak sedikit kekurusan. Akhirnya saya pilih menu yang memang strength training yang build muscle, akhirnya di posisi 75-80 lah sekarang. Wow. Gitu. Itu dalam waktu berapa bulan? Waktu itu waktu ngurusin itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Termasuk cepet nggak? Cepet lah ya. Ya, hitungannya. relatif tapi Relatif ya. inilah cepat dan biaya murah lah begitu ya. Iya sih. Karena kalau Freeletics nggak butuh biaya tambahan Betul. untuk beli alat. Betul.
Kalau misalnya olahraganya juga bisa di mana Bisa aja. di mana aja. Tinggal Waktunya modal simple, handphone. waktu simple, waktu cepat. Bener, handphone semuanya ada, semua segala macam. Berarti ini badan ini terbentuk karena freeletic. Bisa dibilang begitu, karena sebelumnya saya obesitas 106 kilo 106. ya, 106 kilo. Awalnya gimana mas? Kayak tiba-tiba nih, waduh ini kayaknya udah nggak bisa nih, harus ngurusin badan, diet, terus tiba-tiba terjun ke freeletic tuh awalnya gimana? Jadi memang waktu itu ya di 2015 pada waktu itu awal-awal tahun itu saya sering sakit-sakitan. Jadi paling enggak seminggu sekali itu kerokan begitu ya teman-teman ya, obat tradisional. Lalu minum-minum apa namanya obat pusing segala macam, jalan sedikit apa namanya ngap gitu ya. Akhirnya kepikiran sih, wah kayaknya harus berubah nih. Kalau enggak, wah bisa bahaya begitu ya. Akhirnya pelan-pelan saya cari alternatif, searching olahraga apa sih yang nggak perlu datang ke pusat kebugaran, nggak ribet, simple, bisa dilakukan di rumah tapi efektif. Berdasarkan searching itu ketemulah satu forum yang ngebahas tentang freeletics. Akhirnya saya cobain, ngumpul sama teman-teman di Ahmad Yani, ya udah kita bikin lah komunitas untuk di Tangerang. Kita buat sosial medianya, ya mungkin dari situ teman-teman yang lainnya lihat dan mungkin tertarik untuk gabung, begitu mas. Serunya apa sih mas? Kalau kita ngobrolin serunya ya, karena kalau aku kan biasa olahraga tuh badminton atau futsal, mungkin kita serunya ketawa-ketawa, main gitu kan, ngisengin teman, ngasih bolanya pendek atau gimana kalau main badminton. Kalau freeletics sendiri gimana mas? Nah jadi memang keseruannya itu salah satunya adalah kita saling bersaing untuk bisa mencapai best achievement untuk masing-masing personal. Jadi wah dia bisa tuh begitu, gue harus bisa juga. Memang bukan suatu olahraga yang games gitu ya permainannya. Betul, Jadi betul. memang kita ngerjain olahraga bareng-bareng karena kita senang. Ada lihat teman kita bisa berubah, bisa lebih bagus, kita juga jadi kebawa gitu, lihat semangat lah kurang lebih begitu. Jadi keseruannya mungkin di situ. Dan di lain sisi memang karena memang isinya komunitas kita ini teman-teman milenial pada umumnya ya sambil olahraga juga sambil nongkrong-nongkrong ngobrol segala macam gitu ya, bisa bahas apa aja gitu nanti setelah after workout gitu. Nah, ngobrolin soal setelah workout nih. Ini kan nongkrongnya di Ahmad Yani mas. Yes. Ya kita tahu lah sebagai warga kota Tangerang, kalau misalnya alun-alun Ahmad Yani ini banyak banget jajanan sob. Gimana nih teman-teman freeletic nih menjaga imannya dari godaan-godaan makanan-makanan enak, jajanan-jajanan enak di Ahmad Yani? Jadi memang penggiat freeletics itu punya aliran makan itu eat clean mas namanya. Eat clean itu dia mengurangi minyak, gula dan segala macam produk olahan. Oke. Fast food begitu ya. Jadi khusus untuk di alun-alun Ahmad Yani sebenarnya kita ada di situ sop ikan itu memang jadi langganan kita tuh. Sop ikan Kang Acil mungkin teman-teman juga sobat Tangerang tahu di situ. Sekaligus kita juga mengangkat apa namanya ekonomi lokal di Tangerang ya. Bisa nanti teman-teman mampir itu apa namanya ya tanpa pengawet segala macam kita nongkrong di situ tuh biasanya. Kalau untuk teman-teman freeletics itu yang kita jadi tempat base camp lah istilahnya after workout di situ. Pokoknya udah ada tahan ya godaan, pokoknya udah enggak ada. Cilok enggak, cilor enggak, pokoknya sop ikan. Sop ikan karena protein yang kita incer. Jadi untuk teman-teman penggiat olahraga patokannya berapa protein per hari yang harus masuk begitu kurang lebih. Tapi kalau misalnya sebelum olahraganya nih, sebelum kita melakukan freeletics sendiri, itu bagusnya gimana mas? Karena ada yang bilang kalau sebelum olahraga tuh bagusnya makan dulu. Ada yang bilang 2 jam sebelum olahraganya makan gitu. Setelah itu jangan masukin apa-apa di perut. Itu yang benernya gimana sih kalau untuk freeletics ya? Freeletics, kita bahas freeletics. Untuk freeletics sendiri karena dia olahraganya high intensity interval training, intensitas tinggi, durasi cepat, itu disarankan untuk teman-teman perutnya kalau bisa kosong karena nanti apa namanya bisa keluar lagi isinya mas. Jadi memang khusus untuk olahraga intensitas training ya high intensitas interval training lebih baik dalam kondisi tidak ada isinya begitu. Karena gerakannya sendiri kalau freeletics itu kan ada apa aja sih mas? Betul. Jadi dia ada melompat, ada push up, ada bergelantungan pull up, lalu ada burpees. Jadi posisi push up lalu meloncat squat lalu loncat jump. Jadi banyak gerakan-gerakan perpaduan antara apa namanya beberapa exercise dijadikan satu. Nah itu dalam durasi sangat singkat
kebayang nanti akan bisa keluar lagi kalau memang ada makan sebelumnya ya begitu Mas. Tapi kalau dari teman-teman freeletics sendiri nih, ada yang kayak coach sendiri nggak apa ngajarin khusus gitu misalnya kayak ada yang pengen privat, Mas, so aku main privat aja nih gitu. Atau pengen ini gimana sih? Karena sebenarnya komunitas freeletics Tangerang itu non profit oriented sebenarnya Mas. Oke. Artinya memang semuanya free, bisa bergabung, dan sebenarnya konsepnya sebenarnya bukannya personal trainer ya, jadi sharing session lah gitu. Jadi untuk teman-teman yang lebih punya pengalaman lebih ya berbagi pengetahuannya ya semua free, artinya kerjain bareng-bareng di situ gitu. Jadi memang nggak ada private sessionnya, ya Nggak ada, udah nggak kita ada. gabung aja, Bareng aja ngerjain datang bareng. aja, main bareng, seru-seruan Ya, bareng paling ya. kita pisahin antara yang basic sama yang advance, yang sudah biasa gitu. Nanti kita pisahin itu. Oke. Mas, terakhir Mas, silakan nih promosiin mungkin kalau misalnya Sobat Tangerang nih yang pengen gabung ke Freeletics bisa kemana nih? Cek Instagramnya kah atau nongkrong di mana? Silakan. Oke, teman-teman Sobat Tangerang, untuk yang tertarik join komunitas kita, silahkan follow IG-nya Freeletics TGR. Silahkan datang di sesi-sesi olahraga kita, biasanya di Selasa malam itu di alun-alun Ahmad Yani, lalu di Kamis malam kita di Tang City Mall, dan di Minggu pagi biasanya kita ada sesi running bersama. Silakan follow, nanti ada informasi kapan itu dilaksanakan, silakan nanti langsung datang aja, free tanpa biaya registrasi. Mungkin itu Mas. Oke, tuh Sobat Tangerang ya, pokoknya langsung aja datang ke alun-alun Ahmad Yani setiap sore atau Untuk sesi workout barengnya itu di Selasa malam biasanya Mas. di Selasa alun-alun malam. Ahmad Yani. Tapi memang untuk sesi non official sore biasanya ngumpul ya lari-lari bareng-bareng workout bareng Bareng-bareng ya. gitu. Tapi yang sesi bareng-barengnya itu di Selasa malam biasanya. Selasa malam, pokoknya langsung aja tuh. Selasa malam di alun-alun Ahmad Yani. Tambah lagi kan alun-alun juga udah dibuka ya, alhamdulillahnya ya Mas Yes, ya. betul. Tapi tetap harus jaga protokol kesehatan. Pakai masker. Benar. Tapi nih mumpung ngobrolin Siap. masker. Olahraga bagus ya nih kalau Yes. untuk freeletics. Pakai masker apa enggak? Karena ada gini. yang bilang kalau pakai masker jadinya ngap, Benar. oksigennya jadi gimana gitu. Benar. Khususnya untuk freeletics karena dia intensitas tinggi, Mm-mm. pakai masker bisa jadi untuk yang belum biasa akan jadi berbahaya. Jadi memang jaraknya kita atur. Jadi memang pada saat berpis dan olahraga high intensity interval training itu maskernya memang kita lepas. Tapi memang pada Oke. saat diskusi dan setelah after workout pakai kita lagi. pakai lagi. Sama terakhir Mas, nanggung. Kalau jas hujan. Ini ada nih, soalnya banyak masyarakat di luar sana kayak lari ataupun olahraga lain, itu katanya kalau pakai jas hujan itu bisa ngebakar kalori lebih banyak. Itu benar nggak? Sebenarnya itu mitos, Mas. Mitos. Ya? Jadi mitos. Jadi sebenarnya keringat itu tidak identik dengan berapa kalori yang terbakar. Jadi kalau memang keringetan ya kita mending berjemur aja pagi-pagi udah keringetan, tapi tidak signifikan untuk membakar lemak sebenarnya ya. Tambah lagi kalau jemur pagi sehat jadi, juga ya. Jadi memang sebenarnya tidak itu mitos sebenarnya. Jadi memang sebaiknya dihindari untuk teman-teman yang baru mulai olahraga karena bisa dehidrasi karena nanti cairan tubuhnya keluar banyak dan nanti kekurangan cairan teman-teman. Mungkin itu. Oke tuh sob ya, jangan lupa tuh kalau misalnya mau olahraga hindari pakai jas hujan ya. Terus kalau misalnya mau gabung ke Freeletics langsung aja datang ke alun-alun Ahmad Yani setiap sore. Kalau pengen workout bareng setiap hari Selasa malam. Semalam. Kalau mau ngecek Instagramnya di Freeletics TGR. Freeletics TGR. Oke, makasih banyak Mas Novan atas waktunya. Makasih banyak. Salam nih buat teman-teman Freeletics lainnya nih. Terima kasih. Sobat Tangerang, makasih banyak yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode lainnya setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Gua Riza Prastia pamit. Sampai jumpa. Dadah.